Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Rizka Ritasari dengan NIM 20306141035, Program Studi Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian salah satu materi di mata kuliah Fisika Statistik, yaitu distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Kemudian syarat agar dapat dikatakan sebagai distribusi binomial ada 4, yaitu yang pertama, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Yang dimaksud bilangan bulat di sini, misalnya kita dapat melambungkan bola sebanyak 2 kali dan kita tidak dapat melambungkan bola sebanyak 2,5 kali. Kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil. Hasil yang dimaksudkan yaitu sukses dan gagal. Dalam praktiknya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misalnya, A. Lulus dikatakan sebagai sukses, tidak lulus dikatakan sebagai gagal. Setuju dikatakan sebagai sukses, dan tidak setuju dikatakan sebagai gagal. Puas dapat dikatakan sebagai sukses, tidak puas dikatakan sebagai gagal. Yang ketiga yaitu probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Peluang sukses yaitu P dan peluang gagal yaitu 1 min P sama dengan Q, dengan P dan Q tetap untuk setiap percobaan. Syarat yang keempat yaitu setiap percobaan bebas satu dengan lainnya, yang artinya satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Distribusi binomial memiliki 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu distribusi binomial negatif. Meskipun bernama negatif, bukan berarti hasil perhitungan distribusi binomial ini bernilai minus. Distribusi binomial negatif bukan mencari besarnya kesuksesan sebuah percobaan, melainkan mencari peluang kondisi awal terpenuhi untuk hasil kesuksesan tertentu. Jenis yang kedua yaitu distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif dikatakan berbeda dari kondisi normal karena akan menghitung besarnya peluang beberapa kondisi sukses sekaligus. Berikut rumus dari distribusi binomial, yaitu n faktorial per x faktorial dikalikan n min x faktorial kali p pangkat x dikali q pangkat n min x, yang dimana P besar merupakan probabilitas yang diinginkan, P kecil merupakan peluang sukses, Q merupakan peluang gagal yang didapatkan dari 1 min P, N merupakan banyaknya percobaan atau trial, Q merupakan jumlah sukses yang diinginkan. Kemudian untuk rumus distribusi binomial kumulatif yaitu Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Pxn, yang dimana P merupakan peluang sukses, Q merupakan peluang gagal yang didapatkan dari 1 min P, N merupakan banyaknya percobaan atau trial, Q yaitu jumlah sukses yang diinginkan. Untuk rumus rata-rata yaitu N kali P, ragam yaitu N kali P kali Q, dan simpangan baku distribusi binomial yaitu akar N kali P kali Q, yang dimana P merupakan peluang berhasil dalam setiap ulangan, Q merupakan peluang gagal yang didapatkan dari 1 min P, dan N merupakan ukuran populasi. Untuk rumus distribusi binomial negatif yaitu kombinasi x min 1 sampai n min 1 dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x, yang dimana p besar merupakan probabilitas yang diinginkan, p kecil merupakan peluang sukses,
Q merupakan peluang gagal yang didapatkan dari 1 min P, N merupakan banyaknya percobaan atau trial, X merupakan jumlah sukses yang diinginkan. Untuk rumus rata-rata pada binomial negatif yaitu X dibagi P, ragam yaitu X dikalikan 1 min P per P pangkat 2, dan rumus simpangan baku pada distribusi binomial negatif yaitu akar X dikalikan 1 min P per P kuadrat. Dengan keterangan, X merupakan jumlah sukses yang terjadi, P merupakan peluang sukses, Q merupakan peluang gagal yang didapatkan dari 1 min P. Berikut merupakan contoh soalnya. Yang pertama, besarnya peluang kelahiran 2 bayi laki-laki dari 3 kelahiran adalah, berdasarkan soal dapat diketahui P yaitu 0,5, Q juga 0,5, N 3, X adalah 2. Dengan cara 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 3 min 2 faktorial dikalikan 0,5 kuadrat dikalikan 0,5 pangkat 1 sehingga didapatkan hasil atau nilai 0,375. Perhitungan dapat dilakukan juga dengan tabel binomial, yaitu dengan cara mencocokkan antara nilai N, X, dan P pada soal sehingga didapatkan nilai yang sama apabila menggunakan rumus dan menggunakan tabel. Untuk contoh yang kedua, berdasarkan data Biro Perjalanan PT Mandala Wisata Air yang khusus menangani perjalanan wisata turis mancanegara, 20% dari turis menyatakan sangat puas berkunjung ke Indonesia, 40% menyatakan puas, 25% menyatakan biasa saja, dan sisanya menyatakan kurang puas. Apabila kita bertemu dengan 5 orang dari peserta wisata turis mancanegara yang pernah berkunjung ke Indonesia, berapakah probabilitas bahwa paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas? Sehingga didapatkan bahwa X yaitu kurang dari sama dengan 2, P yaitu 20% atau sama dengan 0,20, Q yaitu 1 dikurangi 0,20 didapatkan 0,8, N sama dengan 5. Sehingga dilakukan perhitungan menggunakan rumus didapatkan P sama dengan X sama dengan 0 yaitu 0,32768, Px sama dengan 1 yaitu 0,4096 dan Px2 sama dengan 0,2048. Sehingga probabilitas bahwa paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas adalah dijumlahkan antara X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2 mendapatkan nilai 0,94208. Kemudian untuk contoh yang ketiga, dari 100 kali lemparan sebuah koin, tentukan A. Rata-rata jumlah gambar burung yang muncul, B. Standar deviasi atau simpangan baku. Berdasarkan soal dapat diketahui bahwa N sama dengan 100, P sama dengan 0,5, dan Q sama dengan 0,5. Sehingga dilakukan perhitungan dengan rumus. Diketahui rata-rata jumlah gambar burung yang muncul adalah 50, standar deviasinya adalah 5. Untuk contoh yang keempat, yaitu Petrat melakukan eksperimen penelitian osteoarthritis atau OA terhadap tikus, sehingga mendapatkan hasil 4 ekor terserang penyakit OA. Apabila kemungkinan terserang OA adalah sebesar 40%, berapakah peluang Petrat membutuhkan 10 ekor tikus? Didapatkan bahwa N yaitu 10, X 4, P 0,4, dan Q yaitu 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Dilakukan perhitungan
sehingga menghasilkan nilai 0,10033. Cukup sekian pemaparan materi dari aku. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui DM Instagram ke sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.